saat Demak ambil alih kekuasaan Majapahit. Pada akhir abad ke-15, di Jawa berdiri dua kerajaan besar berbeda corak, yaitu Kerajaan Islam Demak dan Kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha. Kala itu, Kerajaan Demak baru saja didirikan oleh Raden Patah dengan ibu kota berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sedangkan Kerajaan Majapahit, yang berpusat di Mojokerto, Jawa Timur, sedang dalam masa kemunduran. Meski berbeda corak, yaitu Islam dan Hindu-Buddha, oleh para sejarawan, Kerajaan Demak dianggap sebagai kelanjutan Majapahit dan menjadi sebab keruntuhannya pada 1527. Lantas, apa hubungan jatuhnya Kerajaan Majapahit dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak? Berikut ini hubungan antara Kerajaan Demak dan Kerajaan Majapahit. Pendiri Kerajaan Demak pada 1478 adalah Raden Patah, yang merupakan putra Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit yang berkuasa antara 1468–1478. Berbeda dengan sang ayah, Raden Patah memilih untuk memeluk Islam. Sejak kecil, ia juga tidak tinggal di lingkungan Majapahit, tetapi di Palembang. Kisah masa kecilnya yang jauh dari pengaruh Majapahit ini berkaitan dengan sang ibu, Siu Banci. Siu Banci adalah Muslim Tionghoa dan juga putri dari Syekh Bentong, salah satu ulama yang merintis Islamisasi Jawa. Pada sekitar pertengahan abad ke-15, Siu Banci dijadikan selir oleh Prabu Brawijaya V. Namun, ketika dalam keadaan mengandung Raden Patah, ia diberikan kepada Arya Damar, kerabat Prabu Brawijaya V yang menjadi Adipati Palembang. Oleh karena itu, Raden Patah atau Jin Bun lahir dan tumbuh besar di Palembang, bersama ibu, ayah tiri, serta adik tirinya yang bernama Raden Kusen. Raden Patah mendirikan kerajaan Demak seperti ibunya. Raden Patah tumbuh menjadi seorang Muslim. Ketika sudah dewasa, ia dan Raden Kusen pergi ke Jawa. Namun, ada beberapa pendapat terkait awal mula Raden Patah mendapatkan daerah Demak untuk dikuasai. Pendapat pertama menyatakan bahwa Raden Patah meminta kepada ayahnya sebuah daerah otonom untuk dikelola. Prabu Brawijaya V kemudian memberikan daerah di Demak kepada putranya dan mengangkatnya sebagai adipati di wilayah tersebut. Kala itu, Demak merupakan kadipaten yang masih dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Konon, kemajuan yang dibawa Raden Patah sempat menimbulkan kekhawatiran bagi Prabu Brawijaya V bahwa putranya akan memberontak dan melepaskan diri. Kekhawatiran Prabu Brawijaya menjadi kenyataan saat Raden Patah berniat untuk mengislamkan Kerajaan Majapahit dan melancarkan serangan. Keadaan Majapahit yang telah bergejolak akibat masalah internal pun semakin terpuruk. Kendati demikian, kekuasaan Kerajaan Majapahit baru benar-benar berakhir pada 1527, setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Atas keberhasilannya menaklukkan Majapahit, Kerajaan Demak kemudian mengambil alih wilayah Majapahit yang tersisa sekaligus melegitimasi kekuatan baru di Jawa. Sementara versi yang kedua dijelaskan bahwa Demak bukanlah daerah yang diberikan Prabu Brawijaya V kepada Raden Patah. Demak dijelaskan sebagai sebuah wilayah yang dibuka oleh Raden Patah atas petunjuk gurunya, Sunan Ampel, yang juga rekan dakwah kakeknya. Dengan bantuan Wali Songo, Raden Patah kemudian membangun Kerajaan Demak hingga menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara Kerajaan Demak dengan Kerajaan Majapahit adalah hubungan kekerabatan. Pasalnya, pendiri Kesultanan Demak, Raden Wijaya, adalah putra Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V. Kerajaan Demak kemudian berdiri sebagai penerus dari Kerajaan Majapahit, tetapi berbeda dalam corak agamanya. Referensi: Abdullah Mukhlis. 2020, Huru-Hara Majapahit dan berdirinya Kerajaan Islam di Jawa. Yogyakarta, Araska.